Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 4, yaitu Muslim dan Portugis. Bagian ke-7. Kekacauan yang dahsyat di Maluku akibat kedatangan Portugis dan Spanyol. Sultan Hairun dari Ternate adalah salah satu tokoh Indonesia paling mengesankan pada abad ke-16. Ketika dia ditangkap oleh Portugis berdasarkan alasan yang tidak memadai, dia menuntut dikirimkan ke Goa agar seluruh kasusnya diselidiki. Dan dengan keterampilannya bermanuver, dia memaksa Portugis menempatkannya kembali di kerajaannya. Ketika Portugis memutuskan mendirikan benteng kedua di Ambon, dia berhasil membujuk mereka untuk menunda pembangunan dan sambil memenangkan persahabatan dari para perwira dengan memberikan kepada mereka kesempatan penuh untuk memperkaya diri. Pasukannya dengan ganas menyerbu permukiman-permukiman Kristen yang sedang bertumbuh dan membuat ribuan orang meninggalkan gereja. Dia memperluas kekuasaannya semakin jauh, sehingga semua pulau dari Mindanao di utara sampai Ambon di selatan mengirimkan upeti kepadanya. Dengan demikian, dia merongrong kedudukan Portugis di Maluku. Pada tahun 1565, seluruh misi itu hancur. Beberapa imam terbunuh, dan sejumlah orang asli Kristen lebih memilih mati daripada masuk Islam. Dalam keadaan itu, para misionaris meminta pertolongan wakil Raja Portugis di Goa yang mengirimkan armada untuk memulihkan tata tertib. Benteng di Ambon kini dibangun, dan sekali lagi para penghuni pulau-pulau berbalik ke gereja untuk memperoleh dukungan. Keadaan tampaknya aman ketika Gubernur Maluku, karena keserakahannya yang luar biasa, mengakibatkan keruntuhan bagi kekuasaan Portugis. Dia menganggap kekuasaan Sultan Hairun telah rontok dan mengira waktunya sudah matang untuk merampas dari sultan itu bagiannya yang sah atas keuntungan perdagangan cengkeh. Hairun bertahan dan perang tampaknya tidak terhindarkan. Ketika para perantara yang berkepentingan berhasil mengusahakan perdamaian, dengan sumpah khidmat, pembaruan persahabatan diteguhkan. Sultan bersumpah dengan tangannya di atas Al-Quran. Tangan gubernur itu di atas Alkitab. Keesokan harinya, ketika Sultan Hairun datang berkunjung ke benteng Portugis, dia dibunuh dengan keji tahun 1570. Dalam beberapa jam, Ternate bangkit dalam pemberontakan. Dan Sultan yang baru, Baabullah, bersumpah akan membalas kematian ayahnya dengan mengusir Portugis dari Maluku. Demikianlah kekuasaan Portugis terguncang persis pada saat persaingan asing mulai mengancam. Dari sudut pandang politik, Portugis hanya memperoleh sedikit kemajuan. Mereka tidak punya permukiman di luar Malaka dan Maluku. Malaka terus-menerus terancam sejak Aceh menjadi kekuatan penting. Beberapa kali Aceh menyerbu pusat kekuatan Portugis sendiri.
Gubernur Portugis berusaha mengatasi musuhnya itu dengan menjalin persekutuan dengan negara-negara Sumatera lain, tapi sia-sia. Dia menjalin hubungan dengan Batak, satu-satunya suku bangsa pagan atau penyembah berhala yang masih tersisa di pulau itu. Tapi semua usahanya tidak berbuah. Walaupun kedua permukiman Portugis di Malaka dan Maluku terus-menerus terancam, kegiatan komersial mereka makin lama makin luas. Setelah tahun 1545, Portugis memperoleh bagian dalam perdagangan di Banten. Dari situ, setiap tahun 1,5 juta kilogram lada dikapalkan ke Cina dan India. Mereka mengikat perjanjian dengan Sultan Brunei yang sudah mereka hubungi ketika mereka mencoba menemukan jalur laut baru di sebelah utara Kalimantan dari Malaka ke Maluku untuk menghindari jalur berbahaya di Laut Jawa. Portugis memberikan nama kota Brunei kepada seluruh pulau Kalimantan. Jalur baru ke Maluku juga menghasilkan kontak pertama orang Eropa dengan Pulau Sulawesi. Portugis tidak pernah menyadari bahwa berbagai bagian Sulawesi yang mereka temukan semuanya adalah bagian pulau yang sama. Mereka percaya semuanya adalah bagian dari sekumpulan pulau yang mereka beri nama Celebes, suatu nama yang tidak dikenal penduduk aslinya dan yang asal-usulnya tidak dapat ditelusuri. Keuntungan besar yang diperoleh Portugis memancing bangsa-bangsa Eropa lain datang ke Indonesia. Jalan ke India bukan rahasia. Portugis memakai jasa banyak sekali pelaut asing dan peta navigasi dapat dibeli di Lisbon. Pada tahun 1530, seorang Prancis yang Parmentier dari Dieppe, seorang terpelajar dan ahli geografi sekaligus pedagang ternama, meninggalkan pantai Normandia untuk menjelajahi Hindia. Dua di antara awak kapalnya bisa bahasa Melayu dan pasti sudah pernah mengawaki kapal Portugis. Dari sudut pandang pelaut, pelayaran itu sangat berhasil karena Parmentier mencapai Madagaskar dalam 4 bulan dan 3 bulan kemudian bagian barat Sumatera. Tapi sebagai usaha perniagaan, ia gagal total dan untuk waktu yang lama membuat orang Perancis enggan mengulangi upayanya. Lebih banyak kesulitan disebabkan Spanyol. Pemerintah Portugis secara resmi memprotes kunjungan kapal Magellan ke Maluku. Mereka anggap itu pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas yang disetujui pada tanggal 7 Juni tahun 1494 oleh Raja Spanyol dan Portugis yang membagi dunia dalam dua lingkup kepentingan yang sama. Suatu kongres ahli dari kedua bangsa membahas peristiwa tahun 1524. Tapi orang-orang ini yang paling ahli dalam geografi dan navigasi dari kedua negeri bahkan tidak bisa sepakat mengenai letak persis Maluku. Perhitungan Portugis dan Spanyol berbeda kira-kira 47 derajat. Spanyol memutuskan untuk memantapkan klaim mereka sekali lagi dan mengirim armada yang terdiri atas 7 kapal ke barat lewat Selat Magellan. Tapi hanya 4 yang berhasil melewati selat itu. Dan hanya 2 yang akhirnya sampai di Kepulauan Indonesia. 1 terdampar di pantai Mindanao
yang lain mencapai Maluku, tapi dengan kondisi begitu buruk sehingga harus ditinggalkan. Orang-orang Spanyol itu berlayar ke Tidore. Di situ sultannya menerima mereka dengan gembira, dengan harapan memakai mereka melawan Ternate dan Portugis. Ada perdamaian antara Spanyol dan Portugis di Eropa. Tapi di bawah bendera Ternate dan Tidore, kedua bangsa tersebut berperang dahsyat di Timur Jauh. Tempat segelintir orang Spanyol ternyata sanggup menandingi kekuatan Portugis. Gubernur Portugis di Malaka segera mengirimkan bala bantuan. Tapi ekspedisi itu menghasilkan kejutan baru bagi navigator-navigator Portugis. Ketika mereka melewati utara Kalimantan, karena salah perhitungan, mereka melampaui Maluku dan mendarat di pantai utara Pulau Papua, yang dengan demikian ditemukan oleh orang Eropa. Namun, Spanyol tidak berhasil mendapatkan tempat berpijak di Tidore. Semua dukungan terhadap mereka harus datang dari Amerika. Tempat Hernando Cortez yang termasyhur itu baru saja menaklukkan Meksiko. Dia mempersiapkan 3 kapal, tapi hanya 1 yang tiba di Maluku pada waktu yang tepat untuk bergabung dengan jatuhnya benteng Spanyol yang kecil. Sementara itu, pemerintah-pemerintah di Eropa menyetujui suatu pembatasan baru lingkup kepentingan. Di situ, Spanyol berjanji menghentikan eksplorasi mereka 17 derajat sebelah timur Maluku. Namun, sekali lagi mereka muncul di Filipina 30 tahun kemudian. Dan dengan mengabaikan segala protes, merebut kepulauan itu untuk Raja Felipe dari Spanyol dan mendirikan kota Manila pada tahun 1571. Begitulah mereka dengan kokoh bercokol di utara Maluku. Ketika revolusi besar menentang Portugis terjadi setelah Sultan Hairun gugur. Selama 5 tahun benteng Portugis di Ternate terkepung. Orang-orang Indonesia itu tidak berani menyerbu tembok benteng dan mereka tidak sanggup memotong semua komunikasi dengan dunia luar. Tapi mereka tidak pernah memberikan kesempatan bernafas kepada garnison itu. Benteng Ambon ditinggalkan dan jejak terakhir kekuasaan Portugis sudah hampir lenyap kalau saja tidak diselamatkan oleh Vasconcelos yang gagah berani dan tidak kenal belas kasihan, yang menghimpun kekuatan yang terdiri atas orang-orang Kristen setempat, membangun benteng baru, dan berperang melawan semua orang Muslim di sekitarnya. Ternate jatuh pada tahun 1574. Dan selama itu tidak ada pertolongan yang dikirimkan dari Malaka atau Goa. Begitulah prestise Portugis runtuh total dan komunitas Kristen di Maluku hancur. Kekuasaan Sultan Baabullah di Ternate mencapai puncak. Seorang misionaris Italia memperkirakan bahwa ada 72 pulau yang tunduk kepada kedaulatan Ternate pada waktu itu. Sementara Portugis kehilangan pengaruh, Spanyol memperluas kekuasaan mereka semakin ke selatan. Mereka menghentikan perluasan Islam oleh Sultan Brunei. Mereka hanya menunggu waktu ketika mereka akan mengambil alih kontrol atas Maluku. Mereka pasti sudah berbuat begitu kalau saja tidak terjadi perubahan besar di Eropa yang membuat hal itu tidak perlu. Pada tahun 1580, Raja Felipe II dari Spanyol
memasukkan Portugal dalam wilayah kekuasaannya. Dia menghormati semua hak istimewa rakyat barunya dan dengan tegas melarang perwira-perwiranya di Filipina campur tangan di Maluku, kecuali kalau orang-orang Portugis di situ meminta bantuan. Sampai di sini dulu sahabat. Sesudah orang Portugis dan Spanyol datang lagi orang Eropa ke Maluku. Siapa dia? Mari kita lihat di video selanjutnya.